ilmu tentang tentang perilaku produsen sama konsumen. Nah, hari ini kita masuk materi baru. Hari ini masuk materi tentang sistem akuntansi. Terus materi lanjutan yang kemarin gimana, Kak? Nah, materi lanjutan kemarin akan dilanjutkan sama mentor lain, tapi bukan di jadwal hari ini, mungkin karena mentornya ada yang berhalangan. Jadi aku lanjutin aja jadwalku. Memang hari ini khusus belajar buat akuntansi. Oke, kalau misalnya ada kendala pada saat pembelajaran, teman-teman boleh ngomong, boleh chat di chatbox. Kalau misalnya suaraku nggak kedengaran atau share screen-nya nggak jalan, boleh ngomong ya teman-teman. Oke, aku izin share screen dulu ya. Oke, ini muncul nggak teman-teman? Oke, terima kasih. Oke, jadi hari ini kita belajar tentang akuntansi dan sistem akuntansi. Nah, hari ini kita tuh bukan belajar tentang pengertian aja, tapi banyak banget yang harus kita pelajari hari ini. Mulai dari pengertian sama manfaat, terus kita belajar tentang pengguna informasi akuntansinya itu apa, terus kita belajar juga tentang bidang ilmu akuntansinya itu gimana, terus ada profesi-profesi akuntansi sama karakteristik kualitas informasi akuntansi, dan yang terakhir itu ada prinsip dasar akuntansi. Nah, cukup banyak ya materi hari ini, tapi eh, tenang, materi hari ini tuh nggak kayak materi yang minggu kemarin itu ngitung semua. Ada beberapa hitungan, kayaknya cuma satu hitungan dan itu tuh tergolong mudah lah. Oke, kita masuk ke materi, mulai dari pengertian. Nah, di sini ada tiga pengertian ya teman-teman. Ada yang bilang bahwa di sini akuntansi itu seni pencatatan dan pengiktisaran transaksi keuangan dan penafsiran akibat satu transaksi terhadap satu kesatuan ekonomi. Nah, kalau menurut organisasi ini, jadi di sini ada dua organisasi ya yang mengungkapkan bahwa si akuntansi ini adalah proses eh, menginde- pengidentifikasian, pengukuran, pengkomunikasian informasi ekonomi yang ujungnya atau akhirnya itu akan digunakan sebagai penilaian dan pengambilan keputusan. Nah, di sini yang mengungkapkan itu American Accounting Association. Nah, kadang di soal itu muncul nih singkatan, nggak cuma teori tentang pengertian akuntansi, tapi dia menjelaskan atau menanyakan em, si American Accounting Association ini sebenarnya kepanjangan dari apa atau yang ini itu singkatan dari apa gitu. Kalau misalnya di dalam soal kadang disuguhkan tipe soal seperti itu. Jadi di sini menurut American Accounting Association ini ada kesimpulan yang bisa kita ambil nih. Jadi yang pertama katanya akuntansi itu adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, sama pengkomunikasian. Nah, pengkomunikasian ini di sini diartikan sebagai pelaporan ya, pelaporan informasi akuntansi tadi atau pelaporan informasi ekonomi tadi yang akan digunakan sebagai penilaian dan pengambilan keputusan. Nah, ini mirip-mirip sama yang diungkapkan sama American Institute of Certified Public Accountant. Nah, di sini bisa kita garis bawahi ya. Katanya akuntansi ini merupakan seni pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan penafsiran dari suatu transaksi atau peristiwa keuangan dengan cara tertentu yang dinyatakan dalam uang. Nah, jadi di sini kesimpulannya adalah akuntansi itu seni mencatat. Eh, pengklasifikasian ini kadang disebutkan sebagai penggolongan ya. Nah,
penggolongan. Terus ada yang di sini ada pengiktisaran. Pengiktisaran ini kadang bahasa lainnya yang dipakai itu apa namanya? Peringkasan atau kesimpulan gitu. Peringkasan. Nah, dari suatu kegiatan ekonomi atau kejadian ekonomi. Jadi transaksi atau peristiwa ini bisa disebut kejadian atau transaksi atau kejadian ya. Nah, akuntansi ini diukur pakai satuan uang. Nih. Dan hasil akhirnya akan menimbulkan atau menciptakan, menghasilkan suatu penilaian di sana. Nah, jadi kalau misalnya di dalam buku lain atau di dalam istilah lain, di dalam soal tuh pakainya seni pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan penafsiran, itu tuh sama aja sebenarnya. Bukan berarti aku nggak ngajarin materi itu ya, soalnya beberapa. Kadang terkecoh sama istilah-istilahnya. Oh ternyata kemarin tuh pakai istilah yang ini. Aku nggak diajarinnya kemarin sama Kak Devi. Padahal aku udah ngajarin tuh, tapi pakai bahasa yang berbeda. Intinya tuh sama aja, tapi kadang penggunaan bahasanya itu yang berbeda. Nah, oke, jadi intinya di sini, kalau misalnya disimpulkan dari ketiga ini, semuanya tuh hampir sama ya. Rata-rata membahas tentang si akuntansi ini membahas tentang yang namanya proses. Proses mulai dari identifikasi sampai adanya pelaporan atau pengiktisaran. Jadi di sini eh, sama aja intinya, tapi dia berbeda pendapat aja menurut American Accounting Association sama American Institute of Certified Public Accountant. Jadi itu ada dua yang membedakan. Oke, ini untuk pengertian akuntansi. Kira-kira teman-teman ada yang mau ditanyain apa enggak? Boleh eh, raise hand atau tulis di chat box. Kalau nggak ada, eh, kita lanjut aja. Kira-kira ada yang mau ditanyain nggak teman-teman? Oke, kalau nggak ada aku lanjut ya. Hmm, gimana sih? Oke. Yang tadi udah di screenshot belum? Sudah di capture belum? Boleh kalau misalnya mau di capture. Error. Nih, kalau misalnya teman-teman mau nge-capture boleh. Aku tunggu. Udah ya? Aku lanjut ya. Nih, oke. Jadi kita belajar tentang selanjutnya, mulai dari pengertian kita masuk ke aktivitas dasar akuntansi. Tadi sebenarnya kita udah bahas tuh di pengertian tentang aktivitas dasar akuntansi. Nah, aktivitas dasar akuntansi ini ibaratnya kayak pabrik. Nah, kenapa dibilang kayak pabrik? Karena di dalamnya itu ada tiga proses, mulai dari input, ada proses, terus ada yang namanya output atau hasilnya. Nah, input ini kalau dalam akuntansi itu berupa bukti transaksi. Nah, bukti transaksi itu banyak ya teman-teman, mulai dari kwitansi, mulai dari faktur itu termasuk dalam bukti transaksi atau nota itu juga termasuk bukti transaksi. Jadi kalau ngomongin bukti transaksi ini banyak jenisnya. Kalau ada kesempatan mungkin di pertemuan besok, pertemuan selanjutnya itu bahas tentang kayak gini, tentang apa namanya persamaan dasar mungkin atau materi lanjutan tentang akuntansi. Jadi kita lihat ya materi selanjutnya itu apa, karena aku juga belum cek. Nah, jadi di sini kalau untuk bukti transaksi tadi ada yang namanya kwitansi. Terus ada juga faktur, ada nota-nota, dan lain sebagainya itu. Nah, sedangkan kalau di proses, di bagian proses ini, di dalamnya itu sudah pasti ada identifikasi. Terus ada yang namanya pengukuran, ada pencatatan, terus ada lagi pelaporan. Nah, sedangkan yang terakhir di outputnya ini ada laporan keuangan. Nah, yang di sini
bisa masuk dalam siklus akuntansi, misalnya dalam pembuatan jurnal dan lain sebagainya. Sedangkan kalau untuk laporan keuangan, yang dipakai biasanya ada yang namanya laporan eh, laba rugi atau rugi laba. Terus ada juga laporan perubahan modal atau perubahan ekuitas. Nah, modal sama ekuitas itu sama ya. Terus ada juga laporan tentang neraca, isinya biasanya tentang harta. Terus ada juga laporan arus kas. Kalau di sekolah, dia cenderung pakainya tiga ini. Laba rugi, perubahan modal, sama neraca. Ada beberapa juga yang bisa pakai arus kas, tapi itu jarang. Nah, jadi makanya kenapa eh, akuntansi itu diibaratkan adalah pabrik. Jadi ada proses inputnya, ada proses, ada outputnya. Yang di setiap setiap komponennya ini pasti udah beda-beda kegiatannya. Yang di sini untuk mengumpulkan bukti transaksi, yang di sini tujuannya untuk identifikasi, pengukuran, terus ada peringkasan, ada pelaporan. Kalau yang di output ini dia bikin laporan keuangan. Oke, ini untuk aktivitas dasar akuntansi. Eh, ada yang mau ditanyain nggak? Kalau mau di-capture, boleh di-capture dulu. Kalau nggak ada, boleh aku lanjut ya. Atau ada yang mau ditanyain dulu nih, teman-teman. Kira-kira. Nggak ada? Oke, aku lanjut ya. Nah, aku ada cek pemahaman nih dari dua materi yang kita pelajarin tadi, dari pengertian akuntansi, terus ada juga aktivitas dasar akuntansi. Di sini aku ada cek pemahaman buat lihat sefokus apa atau teman-teman udah paham belum materi yang udah aku ajarin di dua materi sebelumnya. Nah, di sini katanya HICPA itu singkatan dari apa? Itu tadi udah aku jelasin di materi tentang pengertian akuntansi. Mungkin teman-teman bisa tulis jawabannya di kolom chat atau chat box, atau teman-teman boleh raise hand kalau misalnya ada yang mau jawab. Kita cek pemahaman dulu ya sebelum kita lanjut materi tentang manfaat akuntansi. Oke, boleh dijawab teman-teman. Kira-kira itu singkatan dari apa ya? Apa American Institute of Certified Politics Accountants? Apa American Institute of Certified Public Accountants? Apa American Institute Certified Public Accounting? Atau American Institute of Certified Public Accounting? Atau American Institute of Certification Public Accountants? Kira-kira jawabannya yang mana nih? A, B, C, D, atau E? Boleh dijawab dulu. Cuma 1 menit ya waktunya. Cuma satu soal juga kan. Ayo dijawab dulu teman-teman. Kira-kira jawabannya apa? Eh, kok gitu sih? Oke, ada yang mau jawab? Mungkin yang mau jawab Bunga, atau Ica, atau Wirunisa, atau Risma nih. Atau Zahra, atau Zeni. Boleh dijawab dulu ya. Sampai waktunya 1 menit. Ini udah. Oke, jadi jawabannya apa, teman-teman? Oke. Ada yang jawab American Institute of Certification Public Accountants. Oke, ada yang punya jawaban yang berbeda mungkin teman-teman? B. Oke, ada yang jawab B. American Institute of Certified Public Accountants. Ada lagi? Ada lagi yang punya jawaban yang beda? Sorry. Oke, jadi ada yang jawab B, ada yang jawab E. Sekarang kita cross check dulu di slide pertama tadi tentang pengertian akuntansi. Jadi, nah, ada di sini ya. Ada di American Institute of Certified Public Accountants. Nah, astaga. Nah, jadi ada American Institute of Certified Public Accountants. Bukan certification, beda ya. Antara B sama A itu tuh beda jawabannya. Yang B itu certified. Kalau yang E itu certification.
Terus yang belakangnya itu yang B akuntan, sama-sama akuntan ya, public sama-sama public, tapi dia bedanya cuma di certified sama certification. Jadi jangan salah lagi ya, kalau misalnya singkatannya itu bukan certification, yang tengahnya tapi certified. Oke, kita lanjut. Sampai sini dulu ada yang mau ditanyain nggak dari materi tadi? Dari materi tentang pengertian sampai aktivitas, sudah cukup jelaskah atau masih ada yang keliru, membingungkan? Ada? Atau kalau nggak ada, aku mau lanjut. Oke, udah ya. Nah, sekarang kita lanjut materinya tentang manfaat akuntansi. Nah, jadi di manfaat akuntansi ini ada 4. Ada informasi keuangan, ada evaluasi keuangan, ada bukti keuangan, sama pencatatan kegiatan ekonomi rumah tangga. Nah, eh, kita mulai dari yang pertama, ada informasi keuangan. Jadi di sini manfaat akuntansi itu sebagai informasi keuangan. Untuk siapa? Untuk pihak yang membutuhkan. Jadi informasi keuangannya tuh dipakai untuk pihak yang membutuhkan. Eh, Pihak yang membutuhkan. Nah, misalnya nih di dalam satu perusahaan. Jadi kan informasi keuangan itu disusun eh, yang udah disusun itu tuh bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan, yang punya kepentingan di dalam perusahaan. Contohnya siapa? Contohnya ada investor misalnya. Terus ada kreditur. Terus ada lagi pelanggan. Ada masyarakat. Terus ada pemerintah. Ada juga karyawan yang tentu mereka punya kepentingan yang berbeda-beda dari satu orang ke orang lainnya, itu pasti punya kepentingan yang berbeda kan. Nah, misalnya nih si investor ini, ya. Nah, investor ini dia punya kepentingan investasi kan. Jadi dia mau melihat tuh kira-kira kalau misalnya dia menanamkan modal di sana, dia bakal bakal untung nggak ya gitu, atau bahkan mengalami kerugian kira-kira, atau jadi aku harus investasi atau enggak di perusahaan A ini. Nah, itu. Jadi kalau untuk investor. Terus kalau untuk pemerintah gimana? Kalau untuk pemerintah, dia tuh mau tahu si laporan informasi keuangan yang sudah dibuat ini untuk menentukan besaran pajak yang harus dibayar sama perusahaan. Jadi kan kalau teman-teman tahu, pendapatan terbesar kita tuh rata-rata dari pajak. Sebenarnya kalau untuk dari pajak itu kebanyakan dari pajak makanan. Nah, tapi pokoknya semua pajak itu menyumbang atau sebagai sumbangsi terbesar untuk pendapatan negara. Nah, makanya setiap orang atau setiap instansi itu wajib bayar pajak, nggak cuma perusahaan ya, tapi kita sebagai wajib pajak pribadi pun ada ketentuannya untuk membayar pajak tuh. Nah, makanya si pemerintah tadi eh, butuh si laporan keuangan atau informasi keuangan di satu perusahaan untuk melihat nih berapa untung ruginya, terus atau berapa besaran pajak yang akan dikenakan untuk si perusahaan A ini misalnya. Itu untuk informasi keuangan. Terus yang kedua, itu digunakan sebagai bahan evaluasi keuangan. Nah, bahan evaluasi keuangan ini dibutuhkan biasanya sama individu atau perorangan. Perorangan. Nah, dibutuhkan sama individu atau perorangan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengevaluasi diri sendiri. Nah, mengevaluasi diri sendiri ini eh, dilihat dari pencatatan akuntansi. Contohnya gimana? Contohnya nih, kan tadi sudah ada pencatatan akuntansi. Terus dari sana kita bisa melihat nih, dari catatan yang tadi sudah ada, kita bisa melihat kondisi keuangannya. Nah, kita bisa tahu sebenarnya kondisi keuangannya baik atau enggak. Nah, sudah melihat kondisi keuangan, lanjut dia bisa bikin perencanaan. Jadi fungsinya untuk perencanaan. Perencanaan apa? Perencanaan di masa depan. Nah, perencanaan
depan ini disesuaikan sama kondisi keuangannya. Misalnya, perusahaan ini mau membuka cabang gitu atau melakukan ekspansi gitu. Nah, jadi dia bisa lihat nih, oh ternyata nih potensial karena memiliki modal yang cukup, misalnya gitu. Jadi jadi evaluasi keuangan ini kalau dipakai untuk individu sama perorangan biasanya dipakai untuk tahu kondisi keuangan yang tujuannya untuk perencanaan masa depan. Itu untuk evaluasi keuangan. Yang ketiga, itu sebagai bukti keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, eh, kalau misalnya ada beberapa pihak yang mengganggu gugat nih, andai kata ada pihak yang mau mengganggu gugat masalah keuangan. Contohnya kayak karyawan. Karyawan ini protes. Jadi karyawannya protes masalah gaji. Kok gaji aku segitu-gitu aja gitu. Terus dia minta naik gaji nih. Dia minta naik gaji. Adanya kenaikan gaji dia. Nah, karena kondisi keuangan ini mungkin lagi kurang baik atau kondisi keuangannya lagi kurang sehat gitu. Jadi itu nggak mungkin kalau misalnya mau dilakukan kenaikan gaji karena eh, kondisi keuangan perusahaan juga kan masih kurang baik. Nah, dari situ sebenarnya bisa diadakan yang namanya musyawarah. Nah, musyawarah ini di dalamnya atau rapat lah ya. Nah, di dalamnya bisa menjabarkan kondisi. Jadi kita bisa kasih tahu sama karyawan nih kalau misalnya kondisi keuangannya itu seperti apa. Apakah baik ataukah kurang baik. Eh, Nah, dari situ jadi bisa diambil keputusan kan, karena sudah dimusyawarahkan atau sudah dirundingkan gitu. Nah, makanya kenapa bukti keuangan ini berfungsi kalau misalnya ada beberapa pihak yang mau mengganggu gugat, itu sudah ada buktinya, bukti keuangannya. Nah, itu untuk yang ketiga. Yang keempat, pencatatan kegiatan ekonomi rumah tangga. Kemarin aku pertemuan berapa ya? Pertemuan pertama apa pertemuan kedua, aku udah jelasin nih tentang rumah tangga. Rumah tangga ini bukan rumah yang ada tangganya atau sebatas pernikahan ya. Tapi rumah tangga ini dikatakan sebagai pelaku ekonomi paling sederhana. Aku review lagi ya. Pelaku ekonomi paling sederhana. Kenapa disebut paling sederhana? Karena di dalamnya cuma ada anggota keluarga. Ada ayah, ada ibu, ada adik, ada kakak, ada paman, bibi, dan lain sebagainya. Itu. Nah, untuk yang keempat ini kan dia mengatakan bahwa manfaat ekonomi ini untuk membantu pencatatan kegiatan ekonomi dalam rumah tangga. Jadi, di sini sebenarnya pencatatannya tuh bukan pencatatan pengeluaran aja, tapi pencatatan pemasukan gitu. Jadi, tujuannya untuk mengendalikan. Mengendalikan apa? Mengendalikan pemasukan sama pengeluaran. Jadi kira-kira nih kalau uangnya 1 juta, pengeluarannya 2 juta, wah nggak bisa dong kayak gitu. Nah, atau kalau misalnya pemasukan ada 3 juta, tapi pengeluarannya pas dihitung-hitung bulan ini diprediksi bisa sampai 1,5 juta, ya oke lah ya, masih normal. Nah, atau sebagainya. Nah, itu makanya fungsinya pencatatan akuntansi ini fungsinya untuk membantu pencatatan kegiatan ekonomi dalam rumah tangga untuk pengendalian antara pemasukan sama pengeluaran. Oke, ini untuk materi yang ketiga tentang manfaat. Jadi balik lagi, kalau informasi tadi fungsinya yang pertama itu sebagai informasi keuangan untuk pihak yang membutuhkan, baik investor, kreditur, pelanggan, masyarakat, pemerintah, sama karyawan. Terus kalau yang sebagai bahan evaluasi keuangan biasanya digunakan untuk pencatatan atau perencanaan masa depan. Kalau yang ketiga, yang digunakan sebagai bukti keuangan yang bisa dipertanggungjawabkan, itu biasanya digunakan kalau misalnya ada beberapa pihak yang mau mengganggu gugat masalah keuangan. Oke, yang keempat itu digunakan sebagai membantu pencatatan kegiatan ekonomi dalam rumah tangga yang fungsinya untuk mengendalikan pengeluaran dan pemasukan. Oke, ini untuk manfaat akuntansi. Sampai sini ada yang mau ditanyain apa enggak? Ada yang kurang jelas? Ada yang mau diulang?
Boleh kalau mau ditanyain teman-teman. Oke, nggak ada. Boleh di-capture sebelum aku hapus. Soalnya aku mau lanjut ke slide berikutnya. Silakan di-capture dulu ya. Nih. Oke, sudah ya. Sudah di-capture. Mau bersihin dulu. Oke, kita masuk materi berikutnya. Di pengguna informasi akuntansi. Perlu diingat ya teman-teman, dari setiap subbahasan ini pasti di akhir itu akan ada cek pemahaman. Jadi perhatikan benar-benar, perhatikan baik-baik. Kira-kira kalau ada kekeliruan silahkan ditanya. Jadi supaya supaya nggak ada gap gitu. Nanti di materi selanjutnya tuh udah benar-benar mateng atau udah jelas. Kalau misalnya di sini nggak jelas, nanti ketemu materi selanjutnya takutnya ada gap dan bikin pusing, bikin bingung, ya. Jadi kalau ada yang mau ditanyain silakan nanya. Feel free ya, jangan takut. Santai aja. Oke, kita lanjut di pengguna informasi akuntansi. Nah, pengguna informasi akuntansi ini dia ada dua. Ada internal, ada eksternal. Nah, eh, gimana sih? Bentar ya teman-teman. Ini kayaknya ada error. Tidak bisa diklik. Nah, oke. Jadi di sini ada pengguna informasi akuntansi. Jadi tadi kan aku udah bilang kalau pengguna informasi akuntansi ini dia tersedia dari dua. Jadi ada yang internal sama eksternal. Biasanya kalau misalnya internal ini dia fungsinya untuk apa namanya? Yang ada di dalam perusahaan itu aja, kayak pengambilan keputusan yang ada di dalam perusahaan. Makanya kalau untuk internal dia cenderung kepada eh, manajer. Nah, jadi gini, kok error sih? Nah, di sini ada pengguna internalnya, ada top manager, terus ada middle manager sama lower manager. Jadi kalau yang internal ini biasanya digunakan untuk pengambilan keputusan tujuannya. Sorry bentar ya Kak. Ini kayaknya ya nanti di share di grup ya. Bentar ya Kak. Ini nanti kayaknya ada error deh. Bentar aku ini dulu. Sorry ya teman-teman. Bentar ya aku perbaikin dulu ya. Nge-lag soalnya. Oke, kita lanjut lagi. Maaf tadi ada gangguan. Nah, oke kita lanjut di pengguna informasi akuntansi ya tadi. Nah, pengguna informasi akuntansi di sini dia gunanya untuk biasanya digunakan untuk penilaian sama pengambilan keputusan. Nah, penilaian sama pengambilan keputusan ini biasanya ada di pihak internal atau di pihak manajer. Nah, jadi manajer ini ada level masing-masing, level manajernya masing-masing ya. Itu kalau nggak salah ada di materi tentang, oke, eh nanti apa namanya nanti di share untuk PPT-nya ya. Nah, untuk pengguna informasi akuntansi yang pertama itu ada internal. Kalau di internal ini biasanya digunakan untuk pengambilan keputusan yang berada di dalam perusahaan itu sendiri. Nah, di sini ada yang di internal ini khusus untuk manajer. Nah, manajer ini ada level-levelnya. Kalau misalnya belajar materi ini kalau nggak salah di kelas 10 ya, aku lupa. Di kelas 10 apa kelas 11? Kayaknya kelas 10 deh. Jadi dia ada level-level manajernya. Nah, jadi level-level manajernya di sini ada tiga. Ada yang
Yang pertama itu ada top manager, terus yang kedua itu ada middle manager, terus yang ketiga itu ada lower. Nah, jadi ada 3 tahapan ya di sini. Ada top, ada middle, ada lower. Nah, eh, kalau misalnya yang top manager di sini biasanya itu untuk orang-orang yang CEO gitu-gitu. Terus ada direktur, ada general manager. Jadi beda sama tingkatan yang lain. Nah, kalau untuk top manager ini biasanya dia cenderung kepada tingkatan yang paling tinggi. Nah, jadi eh, dia di sana bisa menganalisis perusahaannya sebenarnya sedang terjadi apa di dalam perusahaan ini. Jadi tingkatan yang paling tinggi. Nah, dari situ dia bisa memutuskan langkah apa yang harus dibuat. Biasanya langkah yang dibuat itu jangkanya jangka panjang. Keputusan jangka panjang dan sifatnya tuh biasanya strategis, nggak sembarangan. Nah, itu kalau untuk top manager. Contoh kasusnya gimana, Kak? Contoh kasusnya gini, misalnya siapa ya, CEO misalnya atau direktur. Dia ini mendapat informasi kalau misalnya perusahaan ini bakal melakukan ekspansi. Eh, nah, tapi karena dia mau melakukan ekspansi, dia tuh kekurangan modal. Kayak dia ada perencanaan buat buat ekspansi, tapi modal yang dia punya tuh masih minim atau masih sedikit. Jadi nggak cukup nih kalau misalnya mau melakukan ekspansi. Nah, maka dari itu si CEO atau direkturnya bisa melakukan penjualan saham baru gitu ke investor lain gitu kan. Nah, jadi dia cari investor untuk jual saham barunya itu. Nah, kalau misalnya ekspansi tadi ya, ekspansi itu bisa dikatakan sebagai perluasan. Nah, perluasan pasar bisa, perluasan perusahaan juga bisa. Jadi ekspansi itu penyebaran gitu, perluasan pasar. Biasanya tujuan ekspansi pasar nih biar bisa mengendalikan sebagian dari pasar sih, dapat keuntungan yang lebih tinggi juga karena penjualan produknya lebih banyak. Misalnya yang tadi cuma dia punya 1 cabang, jadinya 5 cabang, jadi kan keuntungannya juga akan lebih banyak. Nah, itu kalau untuk top manager. Jadi dia eh, fungsinya itu pengguna informasi akuntansi tadi, dia menggunakannya untuk pengambilan keputusan jangka panjang dan strategis. Terus yang kedua ada yang middle manager. Kalau middle manager ini dia menengah. Kalau yang top manager tadi dia tertinggi atau yang paling tinggi. Kalau middle manager itu yang menengah. Nah, middle manager ini dia bisa dibilang udah apa ya? Udah mengerucut gitu loh. Jadi di bidang tertentu. Kalau yang tadi kan dia mencakup semuanya, tapi kalau di middle manager ini di bidang tertentu. Contohnya apa? Contohnya misalnya manajer keuangan, ada juga manajer personalia misalnya. Nah, itu kan sudah ini ya, sudah dikerucutkan atau sudah ada bidangnya masing-masing kayak gitu. Nah, itu untuk yang middle manager. Nah, di middle manager ini dia menerjemahkan kondisi keuangan sebenarnya untuk pengambilan keputusan, tapi cuma ada di bidang tertentu. Misalnya nih, manajer keuangan. Di manajer keuangan ini dia lihat kalau misalnya keuntungannya itu rendah untuk di bulan apa nih sekarang? Bulan April. Padahal bulan Maret kemarin keuntungannya tuh tinggi. Nah, karena ada apa namanya penurunan keuntungan, dia bisa mengefisienkan operasional perusahaan. Jadi untuk pengambilan keputusan juga ujungnya, tapi hanya di bidang tertentu. Kalau misalnya yang top manager tadi, dia mengambil keputusan tapi dia jangkanya jangka panjang. Itu ya. Jadi beda antara top manager sama eh apa namanya middle manager. Jadi ada 2.
Nah, yang ketiga itu ada lower manager. Kalau lower manager ini dia yang paling rendah atau yang paling bawah. Biasanya fokusnya kepada kegiatan operasional, fokus ke operasional. Eh, Misalnya nih, contoh orang-orangnya itu kayak supervisor, ada mandor. Tuh. Jadi mereka pihak-pihak yang emang melakukan kegiatan itu kalau untuk di lower manager. Nah, contohnya apa? Contohnya nih, misalnya si saldo, siapa namanya si mandor tadi, dia tahu kalau misalnya saldo kas dalam satu perusahaan itu atau dari yang sudah di kebutuhan proyeknya itu tinggal sedikit. Jadi si mandor tadi bisa melakukan pengajuan dana ke perusahaan. Jadi si mandor tadi punya proyek A, pembuatan gedung misalnya. Tapi ternyata pas dicek, kok ternyata kas aku ini udah berkurang, padahal proyeknya masih berjalan gitu. Ada beberapa barang yang harus dibeli juga gitu. Nah, jadi si mandor ini bisa mengajukan dana lagi kepada perusahaan untuk kelancaran si proses pembangunan tadi. Nah, jadi itu beda ya. Jadi ada tiga di sana. Kalau untuk internal, diingat lagi, ada top manager, ada middle manager, ada lower manager. Kalau internal, ini fungsi biasanya digunakan untuk eh, pengambilan keputusan perusahaan. Pengambilan keputusan perusahaan. Nah, kalau internal dia ada tiga, ada top manager, middle manager, sama lower manager. Oke, itu kalau yang internal. Nah, beda sama yang eksternal. Kalau eksternal ini ada yang pertama itu investor. Nah, investor ini orang yang menginvestasikan uangnya di dalam satu perusahaan. Nah, jadi investor ini bisa menggunakan informasi keuangan itu sebagai bahan evaluasi. Sebenarnya di masa depan terjamin nggak kalau misalnya mau investasi di perusahaan ini? Atau di masa depan ini menguntungkan nggak kalau aku investasi di perusahaan ini? Jadi dari situ dia memutuskan apakah mau investasi atau tidak di perusahaan itu. Nah, itu kalau untuk investor. Nah, yang kedua ada yang namanya kreditor. Kreditor. Nah, kalau kreditur ini pihak yang kasih pinjaman sama perusahaan ya. Pinjamannya berupa modal. Kalau investor dia tadi menginvestasikan uangnya. Kalau kreditur dia apa namanya? Dia memberikan pinjaman kepada perusahaan itu sebagai modal. Nah, di sini tujuannya supaya dia tahu nih kondisi keuangannya. Kalau misalnya kreditor itu kan memberikan pinjaman, otomatis si perusahaan itu kan punya utang. Nah, kalau punya utang kan harus dibayar tuh. Nah, dari situ tuh pihak yang sebagai kreditor itu tuh bisa melihat apakah dia ini potensial bisa bayar nggak nih? Nanti kalau misalnya udah ngutang banyak tapi nggak bisa bayar kan merugikan pihak manapun ya. Jadi dia harus lihat ini sebenarnya perusahaan ini sanggup bayar atau enggak. Nah, kegiatan ini juga berlaku sama calon kreditur, nggak cuma kreditur yang emang udah sah jadi kreditur loh, tapi yang masih calon kreditur juga menggunakan si informasi akuntansi perusahaan tadi untuk menganalisa atau untuk menganalisis sebenarnya dia ini layak atau enggak mendapatkan pinjaman. Contohnya, calon krediturnya itu ada bank. Nah, bank ini harus tahu dulu kondisi perusahaan kondisi keuangan dalam satu perusahaan, apakah baik atau tidak, atau layak atau tidak. Kalau misalnya dianggap layak, itu bisa dipinjamkan atau mendapat pinjaman uang sebagai modal. Nah, di sini eh, si siapa investor sama kredit kreditur itu dua yang berbeda ya, apa namanya, dua pengguna yang berbeda. Kalau investor itu dia menanamkan uang. Kalau dia menanamkan uang dianggap sebagai pemodal atau pemilik usaha. Nah, di situ dia bisa mendapatkan bagi hasil. Beda sama kreditur. Kalau kreditur, dia
kasih uang atau dia menanamkan uang tapi dianggap sebagai pemberi pinjaman. Nah, kalau misalnya utang pasti kebanyakan itu ada bunga kan, makanya dia ada pendapatan dia tuh dari bunga, bukan dari bagi hasil keuntungan. Jadi beda. Sebenarnya sama-sama punya uang di perusahaan, tapi dia konteksnya tuh beda. Oke? Nah, itu untuk yang kreditur. Yang ketiga itu ada pemerintah. Nah, pemerintah di sini dia butuh informasi keuangannya untuk apa? Untuk mengawasi sama mantau perusahaan itu sebenarnya tepat nggak bayar pajaknya, layak nggak gaji karyawannya, atau sumbangan sosial kepada masyarakatnya itu gimana. Nah, itu kalau untuk pemerintah. Jadi pemerintah nih bisa mengawasi loh. Karena seperti yang kita tahu tadi, kalau misalnya pendapatan negara terbesar itu berasalnya dari pajak. Jadi salah satu perusahaan, enggak cuma orang, tapi perusahaan juga harus bayar pajak. Jadi untuk menentukan besaran pajak tadi harus dilihat dari apa namanya keuntungan atau berapa banyak modal, bukan berapa banyak modal ya, keuntungan yang didapatkan dalam jangka waktu 1 bulan misalnya. Nah, dari situ bisa ngukur besaran pajak yang bisa dikenakan untuk satu perusahaan. Kalau ngomongin masalah pajak, mungkin bisa direview lagi di materi kelas 11, ada materi tentang perpajakan. Itu agak rumit materinya. Oke, itu untuk pemerintah. Yang keempat, ada karyawan. Loh, Kak, kenapa karyawan itu nggak masuk ke dalam pengguna informasi internal? Kan dia di dalam perusahaan. Nah, itu beda ya. Karyawan ini memang ada di dalam perusahaan, tapi karyawan ini bukan pihak internal. Ingat, kalau pihak internal tadi fungsinya untuk pengambilan keputusan perusahaan, sedangkan si karyawan tadi enggak apa ya, enggak punya kewajiban atau nggak punya hak untuk pengambilan keputusan dari perusahaan karena yang punya hak itu adalah ada di tingkat manajer tadi. Nah, jadi fungsinya untuk karyawan tuh sebagai apa? Nah, kalau fungsinya untuk karyawan, biasanya kan karyawan tuh pengen tahu nih karir karir dia di masa depan tuh sebenarnya aman nggak sih kalau misalnya dia berkarir di perusahaan ini. Nah, terus selain itu dia juga mau tahu nih bonus yang bakal diterima tuh berapa dan bisa digunakan untuk sebagai evaluasi diri. Nah, kalau misalnya kayak tadi, kira-kira masalah karir, dia bisa nggak ya kalau misalnya berkarir di perusahaan ini? Nah, di sana dia bisa lihat eh, ideal nggak sebenarnya perusahaan ini beroperasi selama berapa tahun gitu. Kira-kira ada penurunan nggak ya? Apa berpotensi mengalami bangkrut atau ada kenaikan nggak ya? Kalau misalnya ada penurunan terus-menerus di beberapa tahun, otomatis si karyawan ini bakal cari perusahaan lain yang emang lebih aman gitu dibanding perusahaan dia yang sekarang tempat dia kerja. Jadi ada pertimbangannya untuk pindah tempat kerja gitu. Karena dilihat dari informasi akuntansinya. Oke, itu yang keempat. Yang terakhir itu ada masyarakat umum. Nah, kenapa masyarakat umum? Masyarakat umum diikutkan sebagai pihak eksternal. Jadi gini, jadi di apa namanya? Di perusahaan itu ada yang namanya peran sebagai untuk kegiatan sosial masyarakat. Nah, kegiatan sosial masyarakat itu namanya CSR. Kalau kalian sering dengar itu beberapa perusahaan tuh sering gembor-gembor masalah ini ya. Nah, CSR ini singkatan dari Corporate Social Responsibility. Nah, jadi si masyarakat ini bisa lihat nih apakah perusahaan ini CSR-nya tuh apa sih CSR-nya tuh bisa berjalan atau enggak. Nah, jadi bisa ngawasin kegiatannya si kegiatan CSR tadi. Contohnya eh, kalian pengen tahu nih CSR di sebuah perusahaan, misalnya perusahaan Pertamina gitu. Nah, kalian atau perusahaan-perusahaan lain ya. Nah, kalian bisa lihat laporannya tuh di Google. Kadang tuh ini disajikan gitu loh. Jadi di laporan itu bisa di-download, terus dilihat di sana, cari kata kuncinya CSR
untuk besarannya berapa per tahun. Nah, kira-kira berjalan atau enggak. Kadang ada perusahaan yang mungkin enggak berjalan tuh, tapi ada juga keseringan tuh berjalan. Kadang juga ada dibikin untuk data penelitian, kadang butuh-butuh laporan-laporan keuangan perusahaan itu. Jadi masyarakat umum juga masih menggunakan informasi akuntansi gitu. Kalau misalnya di kuliah kadang untuk dianalisis tuh laporan keuangannya, apakah sudah baik atau belum, atau ada hal-hal yang perlu diperbaiki gitu. Biasanya ada di dalam sana. Oke, itu untuk pengguna informasi akuntansi, ada internal, ada eksternal. Sampai sini ada yang mau ditanyain teman-teman? Boleh di-capture dulu. Nanti kita lanjut ke bidang ilmu akuntansi. Kenapa error ya? Oke, sudah di-capture. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyain nggak, teman-teman? Kalau ada yang mau tanyain boleh. Ada yang kurang jelas, ada yang mau diulang. Karena ini udah jam berapa nih? Materi kita masih cukup banyak. Boleh aku lanjut dulu ya. Nah, ternyata cek pemahaman ya. Oh ya, tadi udah dua ya. Tadi kita sudah dua topik yang kita bahas, manfaat sama pengguna informasi akuntansi. Sekarang kita cek pemahaman. Katanya di sini berikut ini manfaat akuntansi secara umum bagi satu perusahaan atau organisasi adalah A. Sebagai bahan pertimbangan keputusan ekonomi perusahaan. B. Sebagai bahan untuk menentukan jenis dan jumlah produk yang diproduksi. Terus yang C itu sebagai bahan untuk mencapai laba maksimum. D. Bahan pertimbangan nilai insentif karyawan. E. Sebagai bahan untuk memetakan pangsa pasar perusahaan. Kira-kira dari A, B, C, D, E, kira-kira jawabannya apa teman-teman? Boleh raise hand, boleh tulis di chat box. Oke. Kak. Oke, ada yang jawab C. Untuk mencapai laba maksimum. Ada Laba lagi? maksimum. Oke, ada lagi yang punya jawaban yang berbeda mungkin dari temennya. Oke, ada yang punya jawaban yang berbeda. Oke, ada yang jawab C. Terus, oke, jadi kan tadi kita bahas tentang manfaat akuntansi tuh. Manfaatnya kan ada 4. Nah, di sini manfaat akuntansi itu sebenarnya kalau dilihat dari jawabannya itu adalah A. Sebagai bahan pertimbangan keputusan ekonomi dalam sebuah perusahaan. Bukan untuk menentukan jenis sama jumlah yang bakal diproduksi itu berapa, atau mencapai laba maksimum tadi untuk pertimbangan nilai insentif karyawan dan untuk memetakan pangsa pasar perusahaan. Bukan itu semua, tapi tujuannya itu sebenarnya manfaatnya itu untuk pertimbangan keputusan ekonomi perusahaan. Nah, jadi misalnya nih, tadi kan udah aku jelasin nih di informasi keuangan. Yang pertama kan manfaat akuntansi tadi ada informasi keuangan. Di informasi keuangan itu yang sudah disusun pasti bermanfaat di berbagai pihak. Itu aku ulangin ya, bermanfaat dari berbagai pihak yang membutuhkan, yang punya kepentingan di dalam satu perusahaan. Contohnya investor. Investor ini punya kepentingan kan, dia mau menanamkan modal, dia mau investasi di perusahaan itu. Nah, dia mau lihat dulu, kira-kira dia mau investasi nggak, eh, berpotensi terjamin atau tidak, layak atau tidak, atau di sana dia bisa lihat kira-kira di masa depan ini punya keuntungan atau enggak. Nah, dari situ kan bisa memutuskan. Sama halnya sama kayak si pemerintah, sama kayak yang si perusahaan tadi, dia bisa memutuskan untuk keputusan ekonomi perusahaannya tuh gimana. Misalnya ekonomi dalam perusahaan itu tuh rendah atau keuntungan yang didapatkan itu tuh rendah. Nah, karena keuntungannya rendah, jadi perusahaan tadi bisa cari cara atau bikin sebuah keputusan kira-kira apa yang mesti dilakukan. Misalnya dia mau mengefisiensikan sebuah apa namanya dari kegiatan produksinya gitu atau lain sebagainya. Nah, itu kan jadi berdampak kepada pengambilan keputusan atau pertimbangan keputusan ekonomi. Ya kalau misalnya akuntansi memang kita harus tahu kok itu tuh.
kira-kira dalam siklus ini dalam periode ini kita untung apa rugi ya gitu. Memang di akuntansi itu diajarkan itu. Tapi yang lebih tepatnya kalau untuk manfaat adalah membahas tentang keputusan ekonomi dalam satu perusahaan. Itu ada di bagian informasi di, itu ada di bagian informasi keuangan di manfaat yang pertama ya. Sama manfaat yang kedua juga sih. Oke, sampai sini kira-kira ada yang mau tanyain atau enggak dari manfaat sama pengguna informasi akuntansi? Kalau nggak ada, aku lanjut ya. Siapa yang mau nanya? Kira-kira teman-teman ada yang mau tanyain apa enggak? Boleh kalau mau nanya. Oke, ada yang mau nanya? Aku lanjut ya teman-teman. Oke, sekarang kita bahas tentang bidang ilmu akuntansi. Nah, bidang ilmu akuntansi ini ada 6. Mulai dari akuntansi keuangan sampai akuntansi pemeriksaan. Jadi dia ada 6 bidang di sini. Nah, kita bahas dari yang pertama. Jadi kalau misalnya kita ngomongin apa ya, ngomongin akuntansi ini nih nggak jauh-jauh dari ngitung uang yang sebenarnya uangnya itu nggak ada atau uang goib. Aku sering tuh kalau misalnya di kelas kayak kita belajar apa kak hari ini? Kita materinya akuntansi ya kita ngitung uang tapi uangnya nggak ada uang goib gitu. Kalau misalnya kalian SMA kedapatan kedapatan jurusan IPS akuntansi masih sering tuh dengar istilah-istilah kayak gitu. Jadi sebenarnya di sini bidangnya itu nggak cuma satu kalau dilihat. Jadi dia kalau misalnya kita tahu tuh cuma akuntansi doang, tapi padahal bidangnya di dalamnya banyak. Nah, bidang akuntansi ini yang pertama itu ada akuntansi keuangan. Kalau akuntansi keuangan biasanya dia cenderung kepada pencatatan transaksi keuangan perusahaan yang sifatnya secara berkala. Jadi mulai dari pencatatan sampai pengiktisaran, terus sampai pelaporan itu ada semua. Jadi mulai dari pencatatan, terus ada pelaporan, pengiktisaran, terus ada pelaporan. Yang di mana kalau misalnya kalau untuk pencatatan ini kan mulai dari bukti transaksi. Kayak yang pertama tadi kita bahas aktivitas akuntansi tadi kan mulai dari siapa tadi? Input atau pengumpulan bukti transaksinya. Nah, di sini bukti transaksi itu nggak cuma dari faktur atau apa ya, nggak cuma dari faktur sama kwitansi, tapi nota juga termasuk. Terus pelaporan ini, laporan keuangannya itu nggak cuma satu, ada yang tadi aku sebutin, ada 4, ada arus kas, ada laporan laba rugi, ada neraca, ada satu lagi itu perubahan ekuitas atau perubahan modal. Nah, mungkin untuk masalah lebih lengkapnya itu bisa dibahas di topik selanjutnya. Itu untuk akuntansi keuangan. Jadi akuntansi keuangannya dia pencatatan transaksi keuangan perusahaan. Transaksi keuangan. Nah, yang kedua itu ada akuntansi biaya. Kalau akuntansi biaya di sini dia menekankan pada analisis, perencanaan, penetapan, sama pengendalian. Jadi analisis, perencanaan, penetapan, pengendalian. Nah, keempat ini dilakukan untuk apa? Untuk biaya produksi. Jadi kepada biaya produksi. Biaya produksi dari suatu perusahaan kalau misalnya mau memproduksi barang. Nah, akuntansi biaya ini munculnya itu pada sektor atau perusahaan industri. Nah, jadi di akuntansi biaya ini bukan cuma menganalisis berapa uangnya, tapi dia juga mempelajari tingkat efisiensinya. Misal, kira-kira efisien nggak ya kalau misalnya dalam satu hari bisa memproduksi berapa barang dan pengeluarannya segini tuh normal nggak ya gitu. Jadi di akuntansi biaya itu dipelajarin. Nah, yang ketiga ada akuntansi manajemen. Kalau akuntansi manajemen biasanya dia fungsinya untuk membantu pihak internal. Nah,
Membantu pihak internal untuk apa? Untuk menentukan kebijakan. Ini sudah ada kaitannya sama apa tadi ya? Sama yang pengguna informasi akuntansi yang internal, ada manajer yang tadi udah aku jelasin, top manager, middle manager, sama lower manager. Nah, ada hubungannya sama akuntansi manajemen. Jadi akuntansi manajemen ini laporannya itu dibuat untuk membantu pihak internal perusahaan untuk mengambil kebijakan atau menentukan kebijakannya. Jadi dia ngasih data real sebagai pembahasan untuk menentukan arah kebijakan perusahaan ini bakal kemana. Jadi biasanya di sini ke perusahaan finansial. Kalau yang akuntansi biaya tadi pada industri, kalau yang manajemen itu kepada finansial. Oke, yang keempat itu ada perpajakan. Kalau perpajakan ini berhubungan langsung sama pajak yang berlaku di negara-negara itu. Misalnya di negara Indonesia dia berlakunya. Jadi biasanya yang menguasai yang ada di sini orang-orang yang bekerja di akuntansi perpajakan itu dia yang menguasai di bidang pajak. Bisa jadi pegawai internal perusahaan, tapi bisa jadi yang di luar dari situ, di luar dari pegawai atau karyawannya. Jadi memang ada yang kerja sebagai khusus untuk di bidang perpajakan gitu, ngurusin pajak. Tapi ada juga yang dibayar tapi dia nggak terikat kontrak sama orang-orang yang ada di perusahaan. Jadi eh, di luar gitu loh biasanya. Jadi eh, di internal perusahaan ini untuk lihat sebenarnya berapa yang harus dibayar pajaknya, pajak perusahaan itu. Itu kalau untuk akuntansi perpajakan. Kalau yang terakhir itu terakhir yang kelima ada akuntansi anggaran. Kalau akuntansi anggaran ini fokusnya untuk perencanaan. Nah, perencanaan jangka waktu tertentu di dalam masa mendatang. Nah, jadi itu juga dia bisa mengawasi perencanaan keuangan itu dan bisa juga dianalisis. Nah, itu kalau untuk akuntansi anggaran. Yang keenam ada akuntansi pemeriksaan. Akuntansi pemeriksaan ini kadang pelakunya itu disebut auditor. Nah, kegiatannya itu disebut auditing, ya. Jadi beda. Nah, akuntansi pemeriksaan ini fokusnya kepada analisis atau analisa laporan keuangan. Nah, laporan keuangan yang tadi udah aku sebutin itu dianalisis sama si auditor. Nah, dianalisis diharapkan kalau misalnya udah teruji tuh kebenarannya. Jadi mau lihat sebenarnya perusahaan ini nih benar nggak bikin laporan keuangannya atau janggal atau enggak. Tuh, kalau untuk akuntansi pemeriksaan. Nah, ini apa sih? eh, Bidang ilmu akuntansi ya. Jadi ada 6, ada akuntansi keuangan, biaya, manajemen, perpajakan, anggaran, sama pemeriksaan. Oke, boleh di-capture dulu sebelum aku lanjut. Udah di-capture ya. Aku hapus ya. Oke, lanjut ke profesi akuntansi. Nah, profesi akuntansi ini ada 4. Ada publik, ada internal, ada pemerintah, ada pendidik. Nah, yang pertama itu sebenarnya akuntan internal. Nah, yang pertama ini ada akuntan internal. Akuntan internal ini dia kerjanya di perusahaan. Jadi dia kerja atau dikontrak di sebuah perusahaan. Terus dia kerjanya mencatat transaksi keuangan. Jadi semua transaksi yang berlangsung di dalam satu perusahaan itu dicatat semua di akuntan internal ini. Setelah dicatat, dia susun. Setelah disusun, dilaporkan. Sama siklusnya, ya. Nah, jadi kalau untuk di akuntan internal itu dia kerja udah dikontrak sama perusahaan dan setiap transaksi akuntansinya tuh dicatat sama si akuntan internal ini, disusun dan dilaporkan. Biasanya ini masih berkaitan sama pajak. Nah, yang kedua itu ada akuntan publik. Kalau akuntan publik dia sifatnya independen. Disebut independen karena dia ada di kantor sendiri, beda sama internal tadi. Nah, kalau akuntan internal tadi dia pakai perusahaan orang lain, tapi kalau publik dia punya kantor sendiri, jadi dia nggak terikat sama perusahaan. Nah, eh,
nggak terikat sebagai karyawan. Kalau akuntan publik ini tugasnya biasanya pemeriksaan keuangan, terus konsultasi juga bisa, terus dia ada jasa perhitungan pajak, ada jasa pembuatan laporan. Kalau misalnya di beberapa perusahaan itu nggak punya akuntan internal. Nah, jadi dia punya kantor sendiri. Jadi nggak terikat karena sifatnya tadi independen. Nah, yang ketiga ada akuntan pemerintah. Kalau akuntan pemerintah dia sudah pasti kerjanya di lembaga pemerintah. Lembaga pemerintah. Jadi tujuannya itu kayak mengawasi. Nah, misalnya kayak Badan Pengawas Keuangan, terus ada Departemen Perpajakan, terus ada KPK, Komisi Pemberantas Korupsi. Nah, itu sudah termasuk akuntan pemerintah. Nah, yang keempat itu ada akuntan pendidik. Kalau akuntan pendidik itu akuntan yang mendidik di bidang akuntansi, biasanya buat penelitian, terus pengembangan, terus menyusun kurikulum yang ada di tingkat satuan pendidikan, bisa di SMA misalnya, bisa di SMK, itu kan beda ya belajar akuntansinya. Nah, itu. Contohnya apa? Contohnya kayak aku nih bisa disebut sebagai pendidik karena aku ngajarin kalian tentang akuntansi itu. Jadi, yang pendidik ini mengajarkan tentang akuntansi. Oke, ini untuk profesi akuntansi. Wah, udah lewat berapa menit ya? Masih ada materinya. Oke, kita masih lanjut ke kualitas sama prinsip ya yang terakhir nanti. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain nggak, teman-teman? Kalau ada yang mau ditanyain boleh, atau mau di-capture dulu ini? Silakan di-capture. Sudah? Aku hapus ya nih. Oke, seperti biasa, lanjut ke cek pemahaman. Jadi pemakai informasi akuntansi yang memberikan pinjaman pada perusahaan disebut A. Debitur, B. Kreditur, C. Investor, D. Manajer, E. Direktur. Kira-kira A, B, C, D, atau E? Ini pemakai informasi akuntansi ini ada di mana tadi ya? Pengguna informasi akuntansi. Jadi, pemakai informasi akuntansi yang memberikan pinjaman pada perusahaan disebut apa? Apakah debitur, apakah kreditur, apakah investor, manajer, atau direktur? Oke, B. Oke, B, kreditur. Oke, ada yang punya jawaban yang berbeda mungkin? Ya ada? Oke, jawabannya itu adalah B ya, kreditur. Kalau investor tadi dia memang pemakai informasi akuntansi, tapi dia yang menanamkan modal, bukan memberikan pinjaman. Kalau yang memberikan pinjaman itu disebut sebagai kreditur. Oke, lanjut ya. Gimana ini? Nah, ini dua materi terakhir tentang kualitas sama prinsip ya. Mungkin ini aku jelasinnya agak cepat aja, karena waktunya udah lewat. Nah, kalau misalnya informasi keuangan dalam suatu perusahaan itu harus punya kualitas yang baik. Jadi eh, disusun tuh karena ada tujuan tertentu yang udah aku jelasin tadi. Nah, yang pertama di sini ada relevan. Relevan ini artinya tuh prediktif. Jadi prediktif itu maksudnya si penggunanya bisa memprediksi hasil yang akan diperoleh di masa akan datang, memprediksi akibat peristiwa dari masa lalu atau masa kini maupun masa depan. Jadi misalnya dari informasi tersebut sudah ada tuh kalau misalnya perusahaan ini mengalami kerugian dalam beberapa bulan berturut-turut yang diprediksi bisa akan mengalami pilot atau bangkrut. Nah, jadi di situ bisa diprediksi tuh kondisi keuangan seperti apa. Kalau misalnya mengalami kerugian terus ya otomatis eh, bisa diprediksi bisa diprediksi bahwa itu akan mengalami pilot gitu ya. Terus yang kedua, dapat dipahami. Kalau dapat dipahami ini sebenarnya bisa dibaca oleh seluruh pengguna sesuai dengan kebutuhannya. Jadi sebenarnya ya, pengguna di sini harus punya pengetahuan dasar. Pengetahuan dasarnya ini berkaitan sama aktivitas ekonomi. Nah, terus berkaitan sama bisnis,
sama akuntansi. Jadi pengetahuan dasar itu harus dipunya sama penggunanya. Pengetahuan dasar. Nah, jadi kalau misalnya sudah ada pengetahuan dasarnya, penggunanya tadi bisa dengan mudah menganalisis untuk pengambilan keputusan. Jadi nggak cuma dibaca aja, tapi emang benar-benar dipahami. Kalau misalnya nggak punya si basic yang tadi atau pengetahuan dasar, dia akan mengalami kesulitan tuh. Oke, yang ketiga itu dapat diuji. Dapat diuji ini bukan dimasukkan ke dalam uji lab ya atau diujikan kayak ujian nasional itu bukan. Tapi untuk dapat diuji ini biasanya informasi yang disajikan itu bisa diuji sama pihak internal sama eksternal perusahaan tapi punya hasil yang sama. Misalnya di perusahaan ini punya auditor internal sama auditor eksternal. Nah, terus pas dicek ternyata hasilnya tuh sama, wajar gitu, nggak ada pengecualian atau hasilnya tuh baik. Nah, itu kan eh, berarti bisa diuji kan, berarti tepat tuh laporan informasi keuangannya. Terus yang ketiga, sifatnya tuh, yang ketiga, yang keempat itu netral. Kalau netral biasanya tidak memihak sama kepentingan tertentu. Jadi, misalnya nih, dibikin dengan format A atau dalam bentuk A itu karena kita mau menghindari pajak atau dibikin serendah-rendahnya supaya si kreditur tuh mau nih meminjamkan dananya untuk membantu perusahaan atau siapa namanya dibikin untuk investor jadi keuntungannya dibuat tuh setinggi-tingginya gitu. Jadi kan itu sudah memihak kan. Jadi harusnya laporannya tuh dibikin secara netral. Nah, informasi yang disajikan itu harus apa adanya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya nggak boleh dibuat-buat. Terus yang kelima, ada tepat waktu. Kalau tepat waktu ini disajikan itu supaya pengambilan keputusan perusahaannya tuh juga bisa ada di saat yang tepat. Misalnya, akuntansi yang baik itu kan sebenarnya memperhatikan aspek ketepatan waktu ya. Kalau misalnya staf keuangan tadi telat menginfokan bahwa dia harus bayar utang atau bayar pajak di bulan ini, ya bayar utang lah ya katakanlah. Terus karena dia nggak bayar karena tadi nggak tepat waktu, alhasil perusahaannya harus bayar denda gitu. Karena kelalaian tadi, karena nggak tepat waktu tadi. Jadi kan merugikan berbagai pihak kan. Itu. Yang keenam itu dapat dibandingkan. Dapat dibandingkan di sini, jadi laporan keuangannya tadi tuh harus bisa dibandingkan antara satu laporan dengan laporan lain. Misalnya dari tahun yang berjalan dengan tahun sebelumnya tuh bisa dilaporkan, bisa dilihat laporannya sama itu. Kalau misalnya dibandingkan kan harus sama formatannya biar nggak pusing tuh. Nah, yang terakhir ini yang ketujuh itu adalah lengkap. Jadi semua informasi yang dibutuhkan itu harus masuk. Kebutuhan si pemakai juga harus masuk. Misalnya mulai dari operasional, biaya bahan baku, gitu tuh harus masuk semua, nggak boleh ada yang tinggal. Nah, laporan tadi yang sudah dibuat secara lengkap itu akan diproses jadi laporan keuangan. Yang tadi udah aku sebutin, laporan laba rugi, modal, neraca, arus kas, yang sebagai bahan yang cukup untuk analisis si informasi akuntansi tadi. Nah, ini untuk kualitas informasi akuntansi boleh di-capture dulu. Kalau udah tuh aku lanjut di materi yang terakhir. Oke, sudah. Ini prinsip dasar akuntansi, ini materi yang terakhir ya. Nah, prinsip dasar akuntansi ini ada biaya historis yang pertama. Nah, biaya historis ini menghitung semua pengeluaran untuk memperoleh barang. Jadi kita menghitung pengorbanan. Kok nggak bisa ditulis? Dia menghitung pengorbanan. Menghitung pengorbanan untuk mendapatkan suatu barang. Pengorbanan. Sampai ke siap pakai barangnya tadi. Misalnya, dia beli kulkas harganya 3 juta. Nah, terus dia ada biaya angkut. Biaya angkutnya 100.000. Sejuta misalnya biaya angkutnya. Nah, jadi dapatnya 4 juta. Nah, 4 juta inilah yang dikatakan sebagai biaya historis. Misalnya dia ada pajak 10% dari harga barang, berarti 10%-nya dikaliin dengan 3 juta, maka jadinya 300.000 kan? Jadi 4 juta 300 total yang harus dibayarkan. Itulah yang namanya biaya historis. Kalau penyusutan itu nggak termasuk dalam biaya historis.
Terus yang kedua ada pengakuan pendapatan. Jadi pendapatan itu kan yang kita dapat kalau misalnya kita melakukan penjualan barang atau jasa di sebuah perusahaan pada periode tertentu. Nah, misalnya kayak salon. Salon kan misalnya dia spa misalnya. Nah, jasa spa dia tadi dibayar kan dia dapat uang. Nah, itu masuk ke dalam pendapatan. Nah, kalau misalnya ini pengakuan pendapatan ini bisa dihitung sebagai harta, bisa dihitung sebagai pendapatan. Nah, nanti bisa dibahas di pertemuan selanjutnya. Yang ketiga itu mencocokkan. Nah, mencocokkan ini artinya menjodohkan, mempertemukan antara pendapatan sama beban supaya bisa tahu nih apakah perusahaan itu untung, apakah perusahaannya rugi. Jadi beban tuh hal yang dikorbankan untuk kegiatan usaha. Misalnya si bengkel tadi atau salon tadi dia butuh listrik, butuh lampu, butuh listrik, butuh kipas angin atau AC, dia butuh bayar gaji karyawan. Nah, itu yang namanya biaya. Biasanya kalau misalnya pendapatannya lebih besar daripada beban itu untung. Kalau pendapatan lebih kecil dari beban itu rugi. Kalau pendapatannya sama dengan beban itu impas atau disebut sebagai break even point atau BEP. Itu yang ketiga. Yang keempat, konsistensi. Konsistensi ini metode yang dipakai atau standar yang dipakai untuk bikin si laporan keuangan atau akuntansinya tadi, informasi akuntansinya tuh harus sama dari tahun ke tahun. Jadi bisa dibandingkan dari waktu ke waktu atau dalam satu periode. Nah, periode di sini tuh bukan cuma 1 tahun ya. Jadi periode tadi tuh bisa bulan, bisa catur bulan, bisa terus semester, bisa tahunan. Jadi nggak cuma satu, nggak cuma tahunan, tapi bisa 1 bulan per 3 bulan juga bisa, 1 semester atau per 6 bulan juga bisa. Tuh. Jadi konsisten itu dari formatannya. Oke. Yang kelima itu ada pengungkapan secara lengkap atau full disclosure. Nah, kalau full disclosure itu dia penyajian informasinya harus lengkap. Jadi laporan keuangannya eh, yang dibikin itu nggak ada pengecualian gitu. Jadi kondisi keuangan dari satu perusahaan itu juga bisa diketahui atau bisa diambil keputusan atau itu. Kalau misalnya nggak lengkap, itu laporannya bisa menyesatkan si para penggunanya. Tuh, yang kelima ya. Oke, boleh di-capture dulu sebelum aku lanjut. Oke, sampai sini ada yang mau tanyain nggak untuk dari kelima ini? Kalau nggak ada, aku mau lanjut. Gimana sih ini? Nah, oke, aku lanjut ya. Lanjut ke 6. Nah, keenam, di sini ada entitas ekonomi. Entitas ekonomi ini jadi laporannya tuh harus dibikin berbeda. Jadi entitas ekonomi ini berdiri sendiri, jadi terpisah dari yang lain. Misalnya pembukuan keuangan atau pembukuan terpisah dari kekayaan si pemilik. Jadi pemilik tadi punya 2 rekening. Yang pertama dia punya rekening tabungan buat individunya atau buat diri dia sendiri. Yang kedua dia punya tabungan untuk perusahaan dia. Jadi nggak boleh tercampur. Jadi kekayaan kekayaan perusahaan itu tuh nggak dikacau sama kekayaan pribadi gitu. Jadi harus dipisahkan antara entitas ekonominya. Yang kedua, kalau untuk periode akuntansinya di sini sudah aku jelasin sebelumnya. Kalau misalnya periodenya bisa dibuat 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan atau ataupun 1 tahun. Jadi pelaporannya tuh harus dibatasi dalam waktu tertentu. Tergantung perusahaannya mau pilih periode yang mana. Yang ke-8 ada satuan moneter. Kalau satuan moneter ini sebenarnya untuk setiap transaksi itu harus dicatat dengan satuan moneter. Satuan moneter ini satuan uang ya. Satuan uang kayak rupiah, dolar, euro, dan sebagainya. Jadi ada satuan moneternya. Kalau nggak ada satuan moneter itu nggak bisa dicatat dalam akuntansi. Jadi semua pencatatan itu terbatas, bisa diukur sama nilai uang. Kalau nggak ada nilai uangnya, nggak bisa dicatat di dalam akuntansi. Nah, yang ke-9, ini ada kesinambungan usaha. Nah, kesinambungan usaha ini berkaitan sama eh, apa namanya umur perusahaan. Jadi, perusahaan ini bakal berjalan terus nggak? Jadi, kalau anggapan
di entitas ekonomi tadi, kalau misalnya dia terus berjalan terus-menerus, itu bisa dikatakan sebagai berkesinambungan. Tapi ada beberapa perusahaan yang terpaksa menutup usahanya atau menutup perusahaannya karena dia ada beberapa faktor, misalnya mengalami kerugian terus-menerus atau kondisi keuangannya sudah nggak baik gitu. Jadi kesinambungan usahanya sudah tidak ada. Nah, yang terakhir itu ada materialitas. Kalau materialitas ini melihat seberapa besar jenis informasi yang dapat mempengaruhi para penggunanya dalam pengambilan keputusan gitu. Jadi informasi yang disajikan itu harus gimana ya? Tidak ada sebisa mungkin tidak ada kesalahan supaya dalam pengambilan keputusan yang tadi itu tepat gitu. Kalau semua informasinya memiliki nilai materialitas. Oke, itu untuk materi yang terakhir. Ya Allah, boleh di capture dulu teman-teman. Nah, ini ada cek pemahaman. Boleh dilihat dulu. Katanya si PT Cahaya ini diketahui pada bulan Januari 2017 punya keuntungan 10 juta. Pas bulan Februari, keuntungannya 15 juta. Berdasarkan ilustrasi tersebut, kualitas informasi yang di akuntansi yang dipenuhi adalah apakah relevan, dapat dipahami, dapat dibandingkan, biaya historis, atau entitas ekonomi. Kira-kira jawabannya apa? Dari A, B, C, D, E? Oke, ada yang punya jawaban? Antara A, B, C, D, E. Apakah relevan, apakah dapat dipahami, apakah dapat dibandingkan, biaya historis, atau entitas ekonomi? Kira-kira yang mana? B. Oke, B apa C nih? C. Oke, C. Dapat dibandingkan. Ah? Oke, jadi jawabannya itu dapat dibandingkan. Bukan dapat dipahami ya. Di sini nggak berpengaruh sama biaya historis juga. Nah, jadi dapat dibandingkan karena perusahaan tadi ngomongin masalah uang keuntungan di bulan Januari 2017 itu 10 juta. Terus keuntungan di bulan selanjutnya itu 15 juta. Nah, dari kedua itu kan bisa dibandingkan kan. Jadi bukan masalah relevan atau dapat dipahami. Apalagi berkaitan sama entitas ekonomi. Tapi dia berkaitan sama perbandingan. Oke, sampai sini materi ini ada yang mau tanyain apa enggak, teman-teman? Kira-kira ada yang masih kurang jelas? Nanti PowerPoint-nya bisa di-share ke kakaknya ya. Nanti aku bisa share. Oke, aku ada mini quiz nih sebelum berakhir. Karena kalau sebelum-sebelumnya aku pakai post test sama pre-test. Karena aku lagi hektik, jadi nggak sempat bikin pre-test sama post test, jadi aku bikin mini quiz aja di sini. Oke, ini kayaknya waktunya bentar lagi ya, 10 menit lagi ya, Kak. Nah, jadi di sini ada soal nih, yang pertama. Perhatikan kegiatan ekonomi berikut ini. Jadi kita disuruh analisis profesi akuntan yang benar, ditunjukkan oleh nomor berapa. Kira-kira dari 1, 2, 3, 4, yang termasuk profesi akuntansi itu ada di nomor berapa? Jawabannya itu ada berapa ya? Ada dua. Ada dua profesi. Kira-kira yang mana? Antara kedua ini. Antara empat ini yang termasuk ke dalam profesi akuntansi itu ada di nomor berapa? Apakah 1 dengan 2, apa 2 dengan 3, 3 dengan 4, 2 apa sama 4. Oke, 2 sama 4. Oke, lihat di sini ya. 1 itu Pak Budi kerjanya sebagai sekretaris perusahaan di bidang jasa transportasi. Kalau sekretaris itu bukan profesi akuntan. Ingat ya, bukan profesi akuntan. Profesi akuntan tadi, apa namanya? Eh, dia ada 4 tadi kan. Ada yang pendidik, pemerintah, publik, sama internal. Karena dia sekretaris, bukan di bagian yang apa namanya pencatatan akuntansi. Jadi dia bukan
bukan akuntan di perusahaan tersebut, jadi bukan dikatakan sebagai profesi akuntan. Kalau yang kedua, katanya Ibu Hamidah ini membantu bisnis suaminya karena kegiatan pencatatan bukti transaksi keuangan perusahaannya. Nah, maka bisa disebut Ibu Hamidah ini akuntan internal ya. Terus yang ketiga, Pak Johan ini menginvestasikan uangnya pada perusahaan yang menjual saham pada pasar modal. Jadi Pak Johan ini bukan dikatakan sebagai akuntan. Pak Johan ini disebut sebagai apa namanya? Investor di dalam perusahaan. Jadi dia tergolong ke dalam pengguna informasi eksternal. Kalau yang keempat, Ibu Indah ini sebagai guru akuntansi. Sudah pasti kalau sebagai guru akuntansi dia berperan sebagai akuntan pendidik. Jadi jawabannya itu ada 2 sama 4. 4. Oke, lanjut. Soal nomor 2. Katanya Pak Maman ini kerja di perusahaan yang bergerak di bidang jasa telekomunikasi sebagai staf akuntan. Nah, di akhir tahun ia diminta untuk buat berbagai variasi laporan keuangan. Nah, laporan keuangan bagi investor sama bagi pemerintah tuh dibuat berbeda dengan tujuan tertentu. Berarti dari keempat ini yang nggak termasuk kualitas informasi akuntansi yang dimiliki, yang apa namanya, nggak dimiliki laporan itu tuh yang mana? 1, 2, 3, atau 4? Katanya tadi yang perlu kita garis bawahi adalah si Pak Maman ini diminta untuk membuat berbagai variasi laporan keuangan untuk investor sama untuk pemerintah. Jadi dibuat berbeda dengan tujuan tertentu. Nah, kira-kira yang tidak memenuhi kualitas informasi keuangan itu dari 1, 2, 3, 4, kira-kira jawabannya yang mana? Apakah 1, 2, apakah 1, 2, atau 3, 4? Ada yang punya jawab? Oke. Oke, jadi jawabannya apa? Ada yang punya jawaban? Oke, tadi kan aku bilang bahwa yang perlu digarisbawahi dalam kasus ini adalah si Pak Maman ini harus membuat berbagai variasi laporan keuangan. Laporan keuangan bagi investor sama bagi pemerintah itu dibuat berbeda dengan tujuan tertentu. Berarti kualitas informasi akuntansi ini yang tidak dimiliki sama laporan keuangan perusahaan ini adalah netral. Kenapa netral? Balik lagi ke kasus tadi, yang kualitas informasi apa namanya? Kualitas informasi akuntansi tadi. Nah, ada netral kan di sini. Netral kan artinya informasi yang disajikan itu sebenarnya mengarahkan kepada kepentingan umum. Jadi tidak diserahkan kepada pihak-pihak tertentu. Jadi dianggap netral. Jadi bukan dibikin untuk menarik investor, bukan dibikin untuk mengurangi pajak dan lain sebagainya. Karena Pak Maman tadi bikin laporannya tadi mengarah kepada tujuan yang berbeda, berarti dia laporan keuangan yang dia buat sudah tidak netral gitu. Oke, soal yang ketiga. Setelah disusun laporan keuangan, Pak Gunawan mengetahui bahwa perusahaannya mendapatkan keuntungan sebesar 25 juta bulan ini. Dengan data tersebut, pemerintah dapat mengetahui berapa besar pajak yang akan diterima. Berdasarkan ilustrasi tersebut, kualitas informasi yang terpenuhi adalah eh Gimana maksudnya? kan tadi kan udah ada kualitas informasi akuntansi kan yang udah kita pelajarin. Iya. Itu kan ada berapa tadi kualitas informasi akuntansinya? Ada 7 kan? Nah, dari Iya. ketujuh itu kira-kira ilustrasi ini tuh termasuk ke dalam yang mana? Apakah relevan, apakah dapat dipahami, dapat diuji, netral, tepat waktu, dapat dibandingkan, ataupun lengkap gitu. Kira-kira dari ketujuh itu dapatnya yang mana? Tergolong ke yang mana? Tergolong tepat waktu kah? Atau relevan kah? Apakah
dapat dipahami, apakah netral, apakah dapat diuji gitu. Kira-kira tergolong ke yang mana? Oke. Dapat Apa? dapat diuji. Oke, ada yang bilang dapat diuji. Jadi gini, dari sekian banyak, itu kan ada 7 tuh. Nah, di sini yang perlu kita garis bawahi adalah Pak Gunawan tadi dia tahu kalau perusahaan itu dapat keuntungan sebesar 25 juta. Berarti kualitas informasi akuntansi yang dipenuhi sama Pak Gunawan ini adalah dapat dipahami. Karena kenapa? Informasi yang disajikan itu bukan cuma dipahami sama pembuat laporan, tapi bagi pembaca juga harus bisa tahu. Syaratnya tadi apa? Syaratnya adalah dia harus paham Ya. bahwa apa namanya? Kemampuan dasar itu loh, kemampuan dasar akuntansi tadi, mulai dari bisnis, terus ada ekonomi. Jadi dia harus paham pengetahuan dasarnya dulu dari aktivitas ekonomi. Makanya Pak Gunawan ini bisa mengetahui atau membaca laporan itu dengan baik karena dia tahu dia punya dasar pengetahuannya. Oke, itu yang ketiga. Soal terakhir, ini aja deh. Terakhir, Pak Doni ini bekerja sebagai pemeriksa keuangan auditor di Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Jadi profesi Pak Doni ini disebut apa? Dari sekian banyak profesi akuntansi yang sudah kita pelajarin, jadi Pak Doni ini sebagai apa kerjanya? Apakah sebagai Pemeriksa. akuntan internal, apakah akuntan publik, apakah akuntan pemerintah, apakah akuntan pendidik, Akuntan pemeriksaan. akuntan? Pemeriksaan. Oke, jadi tadi kan kita bahas tentang profesi ya. Kalau di profesi akuntansi itu cuma ada 4. Ada internal, ada publik, ada pemerintah, sama pendidik. Kalau pemeriksaan itu bidangnya. Jadi kalau yang ditanya bidang ilmunya berarti yang punya Pak Doni tadi termasuk ke dalam akuntansi pemeriksaan atau auditing karena posisinya dia sebagai auditor. Karena di sini yang perlu kalian garis bawahi adalah profesi, berarti balik lagi ke profesi akuntansi. Profesi akuntansi ada 4, ada internal, publik, pemerintah, sama pendidik. Karena Pak Doni tadi kerjanya di Pemerintah. KPK, berarti dia termasuk ke dalam lembaga pemerintah. Sudah pasti Pak Doni ini bekerja sebagai akuntan pemerintah. Ya, Pemerintah. oke, sudah itu aja hari ini. Ada yang mau tanyain nggak sebelum kita tutup pembelajaran hari ini? Ada yang masih kurang jelas? PPT-nya nanti di-share ya ke kakaknya. Oke, sudah. Itu aja. Nggak ada yang mau tanyain. Oke, mungkin itu aja materi kita hari ini tentang akuntansi dan sistem informasi akuntansi. Materinya tuh selalu banyak karena ada beberapa yang emang materi-materi yang penting dipelajarin. Bukan yang lain nggak penting ya, tapi emang ada beberapa jadi materi prioritas. Jadi bisa di-review lagi materinya. Nanti ketemu lagi sama aku di materi pasar modal, tapi nggak tahu ketemunya lagi kapan. Karena nanti di rolling sama mentor lainnya. Oke, udah. Terima kasih atas waktunya teman-teman. Semoga materi hari ini bermanfaat. Maaf bila ada salah kata atau penjelasannya masih ada yang kurang jelas. Boleh kalau misalnya mau ditanyain, feel free ya. Kalau ada yang mau didiskusikan, boleh. Eh, Nanti kalau untuk PPT, kalau hari ini aku nggak nyediain post test ya, nggak kayak 2 minggu kemarin atau 2 pertemuan sebelumnya. Jadi aku cuma kasih mini quiz aja. Mungkin pertemuan selanjutnya kalau sama aku nanti bakal balik lagi ada pretest sama post test karena cukup dadakan untuk minggu ini. Oke, udah itu aja. Jadi semuanya udah kita pelajarin ya hari ini mulai dari pengertian akuntansi sampai ke dalam prinsip dasar akuntansi. Oke, sudah. Semoga bermanfaat. Aku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman.